Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Titik tolak dari asumsi di atas, maka dasarnya ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif perlu dikaji aspek kesejarahan dan aspek-aspek lainnya terkait dengan ilmu dan teknologi. Nah, dari sini problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus mengembangkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan bermasyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada tujuan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK pada globalisasi ada 3. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menjadi tolak ukur dan pengembangan IPTEK. Kemudian ada metode perolehan data. Metode perolehan data yang kami lakukan adalah dengan melakukan studi literatur pada beberapa jurnal dan buku mata kuliah Pancasila untuk perguruan tinggi. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan oleh Profesor Wahyu Desidiawan dalam Simposium dan Sarasen Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia itu ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sila pertama juga berarti bahwa manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan dan bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Seorang ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan, menunjukkan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Lalu sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Maksud dari sila kedua yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, juga berperan nyata dalam lingkungannya, serta bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Selanjutnya ada sila ketiga, Persatuan Indonesia,
memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Salah satu manfaat dari sila ketiga yaitu suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Lanjut pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Sekarang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawannya. Contoh relevan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup orang barat yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang melekat bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam, dibandingkan menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh kasus adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan yang berguna bagi peningkatan SDM Indonesia. Kesimpulan, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya, sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek.